warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Nirmala Prameswari, NIM A1C3 19079, reguler C, Pendidikan Fisika 2019. Di video ini saya memenuhi tugas praktikum mengenai praktikum alat-alat ukur, yaitu pengukuran multimeter digital dan analog. Video ini saya buat sebagai pengganti praktikum tersebut karena adanya pandemi wabah COVID-19. Diharapkan kita di rumah aja ya teman-teman. Kita bekerja, mengerjakan tugas di rumah saja. Stay healthy. Baik, langsung saja untuk praktikumnya. Kita harus mengetahui alat-alat yang kita gunakan terlebih dahulu. Yang pertama, kita memiliki dua resistor. Yang pertama resistor dengan hambatan 33 kilo ohm, dan yang kedua hambatan dengan 22 kilo ohm. Bisa dilihat nih. Alat yang kedua yaitu kita memiliki kabel probe. Alat yang ketiga yaitu kita memiliki power supply. Dan yang keempat kita memiliki tentunya multimeter digital dan multimeter analog. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui bagian dan fungsinya tadi, kita ketahui juga bagian dan fungsi dari multimeter digital maupun multimeter analog. Jadi di sini dari bagian-bagiannya itu memiliki fungsi-fungsi ya. Ada tombol-tombol juga. Langsung kita mulai dari pertama, yaitu sini ada tutup multimeter. Ya, pastinya digunakan untuk menutup bagian depannya ini ya, yang ada bagian-bagiannya. Namun bisa tidak digunakan jika digunakan itu tidak digunakan bisa diletakkan di belakangnya. Kemudian kita ada di situ reng atau skala putarnya yang berfungsi. Reng ini berfungsi untuk memilih pengukuran. Ada off, V, volt, ada ohm untuk hambatan, ada hertz untuk frekuensi, dan ada MA untuk arus ya. Ini semua digunakan untuk melakukan pemilihan pengukuran. Jadi jelas jika kita ingin mengukur apa, misalnya mengukur hambatan, frekuensi atau arus, jadi kita pilih saja di sini, kita putar nih. Misalnya kita mau ke hambatan, berarti kita putar ke ohm. Kalau mau mengukur arus nih kita putar ke MA. Kalau mau mengukur frekuensi kita ukur ke Hz. Kemudian ada tombol 5 ya. Ada 5 tombol di sini, ada select, ada reng, delta reng, ada hold, dan ada untuk frekuensi. Ini untuk select ini digunakan untuk memilih nanti ada tegangan DC atau AC. Di situ nanti ada 2 buah ya. Di situ nanti di select itu ada 2 buah nanti pilihan, yaitu kita bisa memilih DC atau AC. Jadi fungsi dari select ini untuk memilih kedua ini, AC atau DC-nya ya. Kalau kita mau DC, ya kita pilih tegangan DC di sini. Jadi kalau kita mau mengubah ke AC, ya tinggal kita pilih ke AC gitu ya. Di situ udah ada keterangannya. Kemudian ada tombol reng. Tombol reng ini untuk memilih satuan ya teman-teman. Untuk satuan yang digunakan nih, biasanya di layarnya ini kan nanti ada satuannya, misalnya untuk tegangan misalnya tuh volt, atau nanti misalnya ohm, kilo ohm, gitu-gitulah pokoknya untuk memilih satuannya. Sini ada delta reng, kemudian ada hold tadi untuk apa sih?
menghentikan nilai. Hold itu untuk menghentikan nilai. Jadi nanti di layar ini kan nilai itu terus bergerak ya, nggak mau diam. Jadi kita mencet hold untuk memastikan berapa nilainya itu. Kemudian ada tombol persentase, fase, frekuensi. Kemudian di sini ada prob ya, yang tanda merah itu positif dan yang yang negatif itu dia hitam. Lalu saja yang kedua ini untuk multimeter analog ya. Di sini ada skala penunjukan, ada 2 skala di situ kan yang biasa dipakai, yaitu tegangan dan hambatan ya. Kemudian ada skrup pengatur jarum. Ini digunakan untuk mengatur posisi jarum. Lalu ada selektor DC volt. Terus ada selektor ampermeter. Kemudian terdapat prob positif dan prob negatif. Ya seperti tadi, untuk prob positif itu berwarna merah dan yang negatif itu berwarna hitam. Terus di sini ada pengatur angka 0 atau kalibrasi. Jadi sebelum menggunakan kita harus mengatur dulu sehingga angkanya itu tepat di 0. Berarti itu telah terkalibrasi untuk mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang akurat. Ada selanjutnya itu selektor AC volt. Ada selektor AC volt itu bisa dilihat, dan ada selektor ohmmeter. Jadi di sini di skala putar ada 4 bagian, yaitu tadi selektor DC volt, ada selektor AC volt, selektor ampermeter dan selektor ohmmeter. Selanjutnya kita mengkalibrasi multimeter analog dulu ya, karena multimeter analog ini perlu dikalibrasi terlebih dahulu. BTW di sini di video ini bukan tangan aku ya, tangan aku kecil. Ini ya, jadi ya cuma di video aja lah, itu orang gitu ya. Jadi di sini ada, kita lihat jarum. Apabila jarum ini di bagian kanan atau kiri di angka 0 ya, ini untuk nolnya di kiri ini kan udah di kiri nih, jadi kita coba untuk nolnya nih di kanan ya. Caranya di sini ada prob yang tadi, ada prob positif berwarna merah dan negatif yang berwarna hitam ya. Kemudian kita putar ringnya pada on, kita satukan kedua prob ini, tinggal disatukan aja. Yang bisa dilihat jarum tadi yang berada di posisi 0 di kiri sekarang berada di kanan, tapi belum tepat di 0. Jadi kita putar saja, kita putar ringnya itu agar dia sampai dia 0 ya. Kita atur sampai dia tepat di 0. Oke, berarti ini tandanya bahwa multimeter analog ini sudah terkalibrasi, yaitu tadi sudah di kiri tepat di angka 0 dan di kanan sudah kita atur tepat di angka 0. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pengukuran menggunakan multimeter analog ya. Jadi tadi kan ada 2 hambatan ya. Pertama 33 kilo ohm dan 22 ohm ya. Caranya yaitu kita lilitkan salah satu ujung kawat resistor tadi, hambatan pada ujung prob positif multimeter, dan salah satunya ke yang prob negatif teman-teman. Nah setelah udah nih kan, udah terhubung ujung-ujungnya, kemudian kita lihat pada multimeternya nih, jadi di skalanya nih sudah terbaca. Jika kita udah menghubungkan hambatan tadi pada prob positif dan negatifnya, jadi pada skala di sini sudah terbaca, sudah ada ya. Hasil skala di sini itu kita kali dengan selektor ohmmeter.
Oke, karena kita tadi mengukur resistornya itu berupa hambatan, teman-teman. Oke, tadi kita sudah mengetahui ya teman-teman bagaimana cara mengetahuinya. Di sini kita ketahui nilainya nih, didapatnya nih 33. Tuh 33 ohm. Kita kali ya dengan di skala ohmmeternya ini kita kalikan dengan yang 1K. Kita putar ke 1K. Berarti 33 dikali 1 sama dengan 33 kilo ohm, teman-teman. Nah, untuk percobaan yang kedua, kita mengukur tegangan DC menggunakan multimeter analog ya. Sini kita hubungkan kabel probe ke bagian DC power supply. Kemudian, bagaimana caranya? Kita di sini ubah ke DC volt ya. Pada multimeternya ini kita putar ke DC. Ketegangan DC volt ya yang 10 volt. Kemudian kita hubungkan probe positif tadi yang berwarna merah, bagian probe positif dari multimeter ke bagian positif dari power supply. Kemudian sebaliknya ya, untuk bagian negatif probe kita hubungkan ke bagian negatif dari multimeter. Kemudian kita hidupkan nih power supply-nya dengan cara kita on-kan power supply. Nih kita on-kan saklarnya ya, kita tekan nih ke on, yang berarti menghidupkan. Kemudian bisa kita lihat nih di multimeternya kita punya tegangan pada power supply ini ada 3, 6, 9 sampai 12 nih. Yang kita ubah atau kita gunakan sekarang ini untuk 3 volt ya pada power supply-nya. Kita ubah ke 3. Kemudian kita sudah dapat hasil, kita sudah mendapatkan hasil. Kita menggunakan skala yang atas nih, kita udah mendapatkan hasilnya. Bisa dilihat kita sudah mendapatkan hasilnya ya. Jadi mudah. Jadi setelah kita hubungkan probe positif dari power supply dan dari multimeter sama-sama ke probe positifnya, yang negatif sama-sama. Kemudian kita hidupkan power supply-nya, kita atur berapa volt yang kita inginkan pada power supply, kemudian langsung didapatkan hasilnya teman-teman pada multimeter analog. Untuk selanjutnya yaitu kita mengukur tegangan AC masih menggunakan multimeter analog ya teman-teman. Di sini tadi kan di power supply-nya kita colokan atau kita pasang pada bagian DC kan teman-teman. Kemudian kita ubah ke bagian AC ya, probe-nya kita ubah ke bagian AC. Kemudian pasang probe tadi pada AC. Pada AC ini tidak ada bagian positif dan negatifnya, jadi terserah kita mau kemana. Kayak kalau yang tadi kan harus positif-positif, ini negatif-negatif. Kalau AC ini terserah ya teman-teman. Kemudian tinggal putar reng multimeternya, kita ubah tentunya ke arah AC. Tadi DC, di sini AC. Di sini lambangnya itu kalau DC itu ya garis lurus, kalau AC itu bergelombang. Kemudian tinggal kita hidupkan atau kita on-kan tadi power supply-nya, dan sama langsung terlihat hasilnya sama seperti tadi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang setelah kita mencoba percobaan menggunakan multimeter analog, sekarang kita mencoba menggunakan multimeter digital. Di sini kita sudah punya multimeter digital seperti ini. Untuk pengukuran yang pertama yang kita lakukan yaitu kita mengukur hambatan. Kemudian kita pilih reng hambatannya ya, karena yang akan kita ukur hambatan, jadi kita pilih hambatan. Kemudian kita ubah skalanya. Kalau yang di situ kan ada
itu kan ada ohm dan macam-macam. Kita ubah skalanya menjadi kilo ohm, teman-teman. Lalu untuk melakukan pengukurannya, kita coba dengan cara melilitkan resistornya pada bagian positif dan bagian negatif pada masing-masing prob. Setelah terlilit masing-masing ujungnya, bisa kita lihat pada layar osiloskopnya, hasil sudah tertera. Hasilnya 21,50 kilo ohm, teman-teman. Jadi kalau sini kan nilainya berubah-ubah, jadi sama dengan yang analog tadi. Kalau mau berhenti nilainya, kita pencet hold ya, teman-teman, agar pengukurannya tadi tidak berubah-ubah angkanya. Nah, selanjutnya kita coba pengukuran tegangan DC. Untuk mengukur tegangan DC, sama kita menggunakan power supply, ada probe, multimeter digital tentunya. Pertama tadi kan kita mengukur hambatan, sekarang kita mengukur tegangan DC. Caranya sama saja seperti tadi, hanya saja tadi kan kita ubah ke ranknya tadi ke volt ya, teman-teman, karena kita untuk mengukur tegangan. Lalu probe negatif pada multimeter hubungkan ke probe negatif pada power supply, lalu sebaliknya yang negatif dengan yang negatif, teman-teman. Apabila sudah dililitkan, kita hidupkan power supply dengan menekan on pada power supply. Di sini kita menggunakan tegangan power supply sebesar 3 volt. Sama seperti tadi, hasilnya akan langsung terlihat. Lalu kita dapat menekan hold untuk melihat hasilnya sesungguhnya agar angkanya tidak berubah-ubah. Oke, kita matikan lagi power supply-nya. Selanjutnya untuk mengukur tegangan AC, teman-teman. Mengukur tegangan AC, kita ubah probe-nya tadi kan di DC pada power supply, sekarang kita ubah ke AC. Lalu pasang probe pada multimeter ke power supply ya, teman-teman. Masih kita pakai tegangan power supply-nya 3 volt. Lalu pada multimeternya kita pilih tadi yang AC, itu pilih yang bergelombang. Lalu kita tekan atau pencet select untuk mengubah gelombangnya dari tadi yang DC berupa garis lurus ke AC yang berupa gelombang. Lalu kita lihat hasilnya. Setelah kita hidupkan power supply-nya, bisa kita lihat hasil pada layar multimeternya. Setelah tertera hasilnya, kita pencet lagi untuk memberhentikan hasilnya agar dapat terlihat. Di sini didapatkan hasil tegangan AC dengan tegangan power supply 3 volt, didapatkan hasilnya 0,3,26. Kemudian tegangan power supply yang kita gunakan bisa divariasikan, teman-teman, dari 3, 6, 9, dan 12 sesuai dengan yang kita butuhkan atau teman-teman inginkan untuk mengukurnya berapa. Oke, teman-teman, itu tadi video penjelasan mengenai bagaimana cara kita melakukan praktikum atau pengukuran menggunakan multimeter digital maupun multimeter analog. Jadi dapat disimpulkan sebelum kita melakukan praktikum, yang terpenting itu kita harus mengkalibrasi alat-alatnya yang akan digunakan agar kita dapat membandingkan adanya penyimpangan hasil yang benar dari alat itu serta hasil yang kita dapat tersebut. Oke, diharapkan teman-teman tetap semangat menjalani aktivitas dari rumah, stay healthy and stay at home.
Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.